Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-331 bertepatan dengan bab ke-1573. Ketika berpikir tentang kerjasama dengan keluarga Su, ekspresi di wajah Yohiko terlihat sedikit melankolis. Dia duduk di dalam mobil sambil menghela nafas, lalu dia berkata, Koichi, selama 10 tahun ini kecepatan ekonomi Jepang kita relatif tertinggal, sehingga selain keluarga itu kita kekuatan dari beberapa keluarga teratas kurang lebih sedikit menyusut, apalagi penerusnya juga lemah. Tanaka Koichi buru-buru bertanya, Ketua, Jepang pernah memimpin dunia dalam kecepatan perkembangan selama puluhan tahun setelah perang. Mengapa malah tidak bisa mengikutinya dalam beberapa tahun ini? Itu Yohiko berkata dengan menyesal. Ada banyak alasan keterlambatan dalam pembangunan ekonomi itu, terutama karena sumber daya dan tanah lokal Jepang sangat langka. Selain itu juga karena Jepang masih belum membuat inovasi besar di bidang internet dan teknologi tinggi dalam beberapa tahun ini. Sambil berkata demikian, itu Yohiko lanjut berkata, kamu lihatlah banyak perusahaan Jepang yang memiliki keunggulan di berbagai bidang lebih dari belasan tahun yang lalu, tetapi keunggulannya yang awalnya secara bertahap menghilang selama beberapa tahun ini. Lihatlah perusahaan-perusahaan sebelumnya seperti Sony, Panasonic, Hitachi, Toshiba, dan lainnya. Mereka semuanya ada di dunia. Saat itu televisi berwarna merek Sony adalah yang paling terbaik di seluruh dunia dan terjual di seluruh dunia. Ponsel Sony Ericsson juga terkenal di seluruh dunia. Peralatan rumah tangga merek Panasonic dan Hitachi serta semikonduktor Toshiba juga menduduki keberadaan yang paling teratas di dunia. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Semuanya berangsur-angsur melemah. Sebagian besar televisi di dunia diproduksi oleh Tiongkok, di mana harganya murah, terjangkau, dan hemat biaya. Ponsel di seluruh dunia terbagi menjadi dua bagian, Apple dan Amerika Serikat menempati sebagian besar, sedangkan sisanya adalah Huawei, Xiaomi, Vivo, dan Oppo dari Tiongkok. Bagaimana dengan ponsel dari Jepang? Bahkan Samsung dari Korea Selatan pun sudah tidak lagi terkenal. Tenaga Koichi menjadi tercengang. Ketua, apa yang Anda katakan itu benar, bahwa Jepang kita memang benar-benar kehilangan banyak keunggulan tradisional, terutama dalam produksi elektronik. Itu Yohiko berkata sambil menghela nafas. Jangankan produksi elektronik saja, bahkan industri baja Jepang juga pernah menjadi yang paling top di dunia. Bahkan orang Amerika Serikat pun harus mendongak untuk melihat baja jenis khusus punya kita. Tetapi karena skandal baja palsu di Kobe sana yang menyebabkan reputasi kita anjlok. Awalnya teknologi Shinkansen dari Jepang kita mendunia, dan teknologi kereta api kecepatan tinggi yang diciptakan oleh kita menjadi unik di dunia. Tetapi tidak diduga bahwa kereta api kecepatan tinggi Tiongkok malah menjadi yang paling top. Adapun tentang teknologi kereta api kecepatan tinggi Jepang kita, Jerman dan Panasonic semuanya turun ke tingkat kedua di dunia. Shinkansen dari Jepang kita juga kehilangan sejumlah besar pasar di luar negeri. Tanaka Koichi juga terus menghela nafas. Keluarga itu kita memiliki proporsi saham yang berbeda di perusahaan yang Anda sebutkan. Jika bisnis mereka sepi, maka aset kita juga menyusut. Ini memangnya masalah yang sangat serius. Ini memang masalah yang sangat serius. Itu Yohiko berkata dengan getir. Tidak hanya itu saja, tetapi yang paling penting adalah bahwa anak muda sekarang di Jepang kita sangat kurang dari aspek kreativitas secara keseluruhan. Lihatlah Tiongkok dalam beberapa tahun ini, jumlah besar perusahaan internet kelas dunia telah lahir seperti Tencent, Alibaba, Taotiao, JD.com, dan Pinduoduo, serta drone DJI menempati lebih dari 70% dari pasar drone dunia. Sedangkan Jepang kita sama sekali tidak pernah memiliki perusahaan internet yang
berpengaruh dalam beberapa tahun ini. Jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan kehilangan semua keunggulan kita. Tanaka Koichi mengangguk, jika ingin membandingkan seiring perkembangan semua lapisan masyarakat di Tiongkok, kekayaan dan pengaruh dari keluarga teratas di Tiongkok juga meningkat. Mereka sekarang memiliki kemampuan untuk menantang Eropa dan Amerika Serikat secara langsung yang sama sekali tidak menghargai perusahaan Jepang di mata mereka. Begitulah, itu Yohiko berkata dengan melankolis. Mereka masih mengejar kita sebelumnya, tetapi akibatnya dalam waktu sekejap mata mereka telah terlampaui kita dan mengejar Amerika Serikat. Sebaliknya kita malah ditinggalkan oleh mereka di belakang. Bahkan jika kita ingin membuat terobosan baru dalam bisnis, kita juga harus kembali untuk menyanjung keluarga Tiongkok. Itu benar-benar sesuai dengan pepatah Tiongkok kuno, yaitu segalanya akan berubah di setiap saat. Ketika berbicara tentang ini, itu Yohiko berkata dengan serius, karena kita selalu mandek, sedangkan Tiongkok selalu berkembang pesat, sehingga kita sekarang harus terikat kuat dengan keluarga teratas di Tiongkok sana. Kali ini kerjasama dengan keluarga Su sangat penting bagi kita. Kesempatan ini tidak boleh terlewatkan. Tanaka Koichi mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Ketua, tenang saja, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Ekonomi Jepang selalu menyusut dalam beberapa tahun ini." Sebagai konsorsium yang paling top di Jepang, keluarga itu juga terus-menerus melemah. Juga ada satu keluarga besar lainnya di Jepang yang mengalami nasib yang sama dengan mereka, yaitu keluarga Takashi. Kedua keluarga ini sedang mencari titik terobosan secara aktif sekarang, sehingga mereka semua menggantungkan semua harapan mereka kepada keluarga teratas di Tiongkok. Sebagai keluarga teratas di Tiongkok, pengaruh keluarga Su terus meningkat dalam waktu beberapa tahun ini seiring pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok. Kekuatan keluarga Su juga terus melonjak. Fokus keluarga Su dalam beberapa tahun ini selalu berpusat pada mempertahankan dan mengkonsolidasikan pasar domestik. Setelah menstabilkan posisinya sebagai keluarga teratas pertama di Tiongkok, mereka baru saja mengalihkan perhatiannya ke luar negeri selama dunia tahu selama 2 tahun ini. Oleh karena itu, selama beberapa tahun ini banyak keluarga dan konsorsium dari Jepang ingin menjalani hubungan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Su. 10 tahun yang lalu, perdagangan impor dan ekspor Tiongkok terus bertumbuh dan permintaan pengiriman terus meningkat. Pembangunan serta pengembangan pelabuhan juga sangat cepat. Tiongkok sekarang telah menempati jauh dari 10 pelabuhan teratas di dunia dari segi throughput. Perdagangan global saat ini sangat bergantung pada pengiriman. Sebagian besar minyak bumi, biji, dan berbagai barang lainnya bergantung pada transportasi laut. Misalnya, minyak bumi di seluruh Asia Timur di Asia Tenggara hampir diangkut dari wilayah Timur Tengah ke pelabuhan dengan kapal tanker raksasa. Sedangkan biji besi di seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara juga bergantung pada sejumlah besar kapal pengangkut raksasa yang diangkut dari Australia dan Brasil. Keluarga Su telah berkecimpung dalam bisnis pelabuhan selama bertahun-tahun dan memiliki industri sendiri dan saham di pelabuhan domestik utama di dalam negeri. Mereka sekarang sedang mempersiapkan untuk membangun perusahaan pelayaran terbesar di Asia dan membangun sebuah armada pelayaran terbesar di Asia yang dapat menandingi pelabuhan domestik mereka untuk saling melengkapi sumber daya. Untuk membangun armada pelayaran terbesar di Asia, keluarga Su tidak hanya berinvestasi besar-besaran untuk diri mereka sendiri saja, tetapi juga mempersiapkan kerjasama yang mendalam dengan konsorsium Jepang dan Korea Selatan yang memberi mereka bagian tertentu dan membiarkan mereka ikut berpartisipasi secara mendalam. Alasan ingin mencari konsorsium Jepang dan Korea Selatan terutama karena Jepang dan Korea Selatan sama-sama negara maju dan permintaan pengirimannya juga sangat besar, apalagi pelabuhan Busan di Korea Selatan, pelabuhan Tokyo, dan pelabuhan Yokohama di Jepang, semua termasuk pelabuhan-pelabuhan besar di Asia. Jika keluarga Su dapat memegang sumber daya dari pelabuhan-pelabuhan ini, maka hingga pada saat itu perusahaan pelayaran yang dipimpin oleh keluarga Su dapat mengendalikan jalur kehidupan seluruh pelayaran Asia Timur hingga batas tertentu dan ruang
keuntungan di masa depan akan sangat besar. Konsorsium Jepang dan Korea Selatan merasa sangat gembira terhadap kabar ini. Mereka semua berharap agar dapat bekerja sama dengan keluarga Su dan kemudian menaiki kapal besar dari keluarga Su. Di Jepang setidaknya ada belasan keluarga dan konsorsium yang berharap bisa bekerja sama dengan keluarga Su. Di antara mereka yang paling terkuat adalah keluarga Ito dan keluarga Takashi. Sore harinya Yichen memecat hampir setengah dari seluruh staf memecat hampir setengah dari seluruh staf Kobayashi Pharmaceutical. Pada awalnya orang-orang dari Kobayashi Pharmaceutical masih berpikir untuk menggunakan metode mogok kerja untuk melawan Yichen, tetapi tidak diduga bahwa Yichen sama sekali tidak bersikap lunak pada mereka dan langsung memecat mereka semua tanpa meninggalkan satu orang pun. Kejadian ini menyebabkan sebuah gempa besar di dunia bisnis Jepang. Yang pertama, siapapun tidak menyangka bahwa Kobayashi Pharmaceutical, perusahaan yang berkembang sangat baik, akan mengubah kepemilikannya, apalagi saham 90%-nya sekarang telah dialihkan untuk orang Tiongkok dan menjadi perusahaan Tiongkok. Yang kedua, siapapun tidak menyangka bahwa setelah Kobayashi Pharmaceutical menjadi perusahaan Tiongkok, itu malah memecat setengah dari total karyawannya sekaligus. Di Jepang selain mengalami kebangkrutan, sangat sedikit perusahaan yang tiba-tiba memecat begitu banyak orang, terutama seperti perusahaan seperti Kobayashi Pharmaceutical dengan total hampir 10.000 karyawan. Jika setengah dari totalnya dipecat sekaligus, itu berarti bahwa 4 sampai 5 ribu orang telah dipecat. Apalagi selain karyawan di departemen produksi, lead bank, promosi, dan penjualan semuanya telah dipecat sampai habis. Metode operasi ini membuat semua orang merasa tak terduga. Menurut mereka, metode PHK ini sama saja dengan menghancurkan keterampilan bela diri sendiri. Tetapi Yichen malah tidak peduli. Yang dia butuhkan bukanlah merek Kobayashi Pharmaceutical dan juga bukan reputasi dari hak paten Kobayashi Pharmaceutical. Yang dia butuhkan hanyalah lini produksi dari Kobayashi Pharmaceutical. Selama Kobayashi Pharmaceutical dapat memproduksi pil pencernaan Jusuan untuk dirinya sendiri dengan patuh yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri, itulah nilai yang paling terbesar di Kobayashi Pharmaceutical pada tahap ini. Sedangkan sisi lain Kobayashi Pharmaceutical yang belum dipecat adalah semua penanggung jawab lini produksi. Segera setelah itu, Yichen segera mengadakan rapat di Kobayashi Pharmaceutical dan menunjuk Wei Liang sebagai manajer umum Kobayashi Pharmaceutical dan Kobayashi Ichiro sebagai wakil manajer umum. Pada saat yang bersamaan, Yichen juga memperingatkan semua penanggung jawab lini produksi dengan sangat jelas. Kalian yang bertanggung jawab atas lini produksi, dengarkanlah kata-kataku dengan seksama. Jika kalian bekerja padaku dengan patuh dan lakukan hal-hal yang sesuai dengan instruksiku, maka pekerjaan kalian dapat dipertahankan. Pada saat yang bersamaan, penghasilan kalian juga akan terjamin. Yang bisa kujanjikan kepada kalian adalah jika kalian bekerja padaku dengan patuh, aku juga akan membuat penghasilan kalian tidak lebih rendah dari sebelumnya. Sambil berkata demikian, Yichen berbalik dan berteriak dengan tegas, "Tetapi jika ada orang di antara kalian yang berani bermain trik denganku dan berani menentangku, kalau begitu maafkan aku. Aku akan segera menendang kalian keluar dari Kobayashi Pharmaceutical." Setelah orang-orang yang tersisa di tempat mendengar kata-kata ini, mereka seperti anjing liar yang dijinakkan dan tidak berani untuk mengucapkan sepatah kata pun lagi. Semua orang ingin melawan saat mereka sedang marah. Itu karena mereka merasa bahwa ketika semua orang bersatu bersama, Yichen tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Lagi pula, dia pastinya juga tidak berharap Kobayashi Pharmaceutical tiba-tiba jatuh lumpuh. Namun yang membuat orang tak terduga adalah bahwa Yichen sama sekali tidak peduli. Sebelum semua orang bersatu bersama untuk menantangnya, dia sudah memecat sebagian dari semua orang. Hal ini menyebabkan orang-orang yang dipecat
dan keluarganya jatuh ke dalam krisis ekonomi yang parah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin sekelompok orang yang tersisa berani berpikir untuk melawannya jika bisa mempertahankan pekerjaan mereka dan menjamin bahwa gaji mereka tidak lebih rendah dari sebelumnya? Itu sudah menjamin bahwa kehidupan keluarga mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun yang membuat mereka benar-benar lega. Saat ini, bagaimana mungkin mereka punya pemikiran untuk melawannya? Kemudian sekelompok orang buru-buru menyatakan penyerahan diri mereka dan memutuskan untuk terus bekerja untuk Yuchen di Kobayashi Pharmaceutical. Yuchen mengangguk dengan puas, lalu dia berkata kepada Kobayashi Ichiro, mulai hari ini kamu harus bekerja sama dengan Wei Liang untuk menyesuaikan kembali semua rencana produksi Kobayashi Pharmaceutical, menghentikan semua produksi Kobayashi Pharmaceutical yang sebelumnya dan sepenuhnya beralih ke produksi pil pencernaan Jiu Xuan. Mengerti? Kobayashi Ichiro buru-buru menganggukkan kata-katanya, mengungkapkan kata-katanya yang tulus. Tuan Yi, Anda tenang saja. Aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan Presiden Wei. Saat ini, Wei Liang berkata kepada Yichen, Presiden Yi, kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical masih sangat kuat. Jika produksi pil pencernaan Jiuxuan dimulai sepenuhnya, maka permintaan bahan baku terhadap pil pencernaan Jiuxuan akan sangat besar. Kita harus melakukan persiapan ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika bahan baku produksi tidak mencukupi, kapasitas produksi akan sangat terbatas. Yichen mengangguk dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah tentang bahan baku. Ketika mengatakan ini, Yichen memikirkan Qin Geng, kepala keluarga Qin yang jauh di Jinling sana. Keluarga Qin awalnya dimulai dari bisnis bahan obat, apalagi Qin Geng juga sangat dipercaya oleh Yichen sehingga Yichen berencana untuk menyerahkan semua bisnis bahan baku obat kepadanya. Setelah itu dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Qin Geng. Ketika panggilan terhubung, Qin Geng sedang makan. Ketika melihat bahwa itu adalah panggilan dari Yichen, dia berkata dengan hormat, Master Yi, mengapa Anda memiliki waktu untuk menelponku? Yichen tertawa dan bertanya, Presiden Qin, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Qin Geng berkata dengan hormat, Master Yi, silakan. Yichen berkata, berapa banyak persediaan bahan obat tahunan di keluarga Qinmu sekarang? Qin Geng berpikir sejenak dan berkata, tahun lalu keluarga Qin kami telah membuat berbagai bahan obat lebih dari 200.000 ton dan memasoknya ke lebih dari 30 perusahaan farmasi besar dan kecil di seluruh negeri. Yichen bersenandung dan bertanya, bisakah kamu memasoknya 1 juta ton per tahun? Qin Geng berseru, 1 juta ton? Mas Tadi, 1 juta ton sudah hampir sama dengan total keseluruhan tahunan bahan obat di ketiga provinsi sisi timur. Total keseluruhan tahunan kami di negara ini juga hanya lebih dari 5 juta ton. Perusahaan bahan obat yang paling terbesar di negara ini juga hanya bisa memproduksi 700 sampai 800 ribu ton per tahun. Ichen bertanya kepadanya, kalau begitu apakah kamu yakin bahwa kamu bisa memasok 1 juta ton per tahun? Qin Geng berkata, Mas Tri, semua bahan obat ada di tangan petani di seluruh negeri ini. Selama aku membelinya 1 juta ton, bukanlah masalah besar. Kuncinya adalah aku tidak memiliki saluran untuk mengambil begitu banyak bahan obat. Sebenarnya menurutku secara pribadi aku ingin menjual lebih banyak bahan obat, tetapi kuncinya juga harus menemukan penjual yang cukup kuat. Yichen tertawa dan berkata, jujur saja, aku telah mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Tidak lama kemudian, semua kapasitas produksi Kobayashi Pharmaceutical akan melayaniku. Apalagi aku juga akan terus memperluas lini produksi, mengambil 1 juta ton bahan obat pada tahun ini bukanlah masalah besar. Aku percaya padamu. Jika kamu merasa tertarik untuk bekerja sama denganku, maka aku akan memberimu pesanan pasokan 1 juta ton bahan obat. Begitu Qin Geng mendengar kata-kata ini, dia menjadi sangat bersemangat sampai bangkit dari kursi makan. Dia pun tidak peduli pada mangkuk dan sumpit yang jatuh di tanah. Dia berkata dengan penuh semangat, Master, Master Yi, Anda, apakah kata-kata Anda itu benar? Yichen tersenyum tipis. Sejak kapan aku, Yichen, berbohong padamu? Qin Geng tiba-tiba menjadi sangat gembira dan semangat.
Dia sangat semangat sampai diam-diam berpikir, jika Master Yi benar-benar mengambil 1 juta ton bahan obat dari keluarga Qin setiap tahunnya, maka itu sudah berarti bahwa jumlah bisnis keluarga Qin naik 5 kali lipat. Kalau begitu, bukankah kekuatan keluarga Qin akan meningkat pesat? Bukankah impianku untuk membangkitkan keluarga Qin sudah bisa diwujudkan dengan mudah? Saat ini, dia hampir menganggap Ye Chen sebagai orang tua dari seluruh keluarga Qin yang terlahir kembali. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, Master Yi, jika Anda sangat menghargaiku dan bersedia untuk mengajakku, maka aku juga tidak akan merusak rencana Anda. Anda tenang saja, tidak peduli berapa banyak bahan obat yang Anda inginkan. Bahkan jika aku berjuang seumur hidupku, aku juga pasti akan mendapatkannya untuk Anda. Apalagi aku juga pasti akan memberi Anda kualitas yang terbaik dengan harga yang paling terendah. Saking Geng menutupi panggilan Qin Oksu. Di sampingnya buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apa yang dikatakan oleh Master Yi kepada Anda? Qin Geng yang masih terjebak dalam kegembiraan sampai tidak bisa mengontrol dirinya, butuh waktu sekitar beberapa detik untuk kembali sadar. Lalu dia berkata dengan penuh semangat, Oksu, keluarga Qin kita akan bertemu dengan sebuah peluang besar. Qin Oksu bertanya dengan heran, Ayah, peluang besar apakah itu? Qin Geng sangat bersemangat sampai sedikit tergagap untuk berbicara. Lalu ia berkata, Master Yi, Master Yi, Master telah menaklukkan Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Dia bilang bahwa dia ingin meminta keluarga Qin kita memasok bahan obat untuknya dengan permintaan tahunan hampir 1 juta ton bahan obat. Ya Tuhan, Qin Oksu berseru, 1 juta ton? Keluarga kita sekarang juga hanya memiliki persediaan sekitar 200.000 ton per tahun, bukan? Iya, Qin Geng berkata dengan penuh semangat. Master Yi meminta kita untuk memasok 1 juta ton per tahun dan keluarga Qin keluarga Qin kita akan segera berlipat ganda. Dan pendapatan keluarga Qin kita akan segera berlipat ganda. Bukankah ini adalah peluang yang bagus? Qin Oksu terus mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih. Master Yi benar-benar perhatian pada keluarga kita. Dia selalu memikirkan kita dan telah banyak membantu kita sampai kita tidak tahu bagaimana cara untuk membalas kebaikannya. Qin Gang juga sangat setuju dan berkata, Master Yi adalah orang tua kedua dari keluarga Qin kita. Keluarga Qin sepenuhnya bergantung pada Master Yi untuk bangkit di masa depan. Setelah itu dia menatap Qin Oksu dan berkata, Oksu, Master Yi telah memberi kebaikan yang begitu besar kepada keluarga kita. Apalagi dia juga selalu perhatian kepadamu. Kamu harus lebih cepat lagi. Qin Oksu tahu bahwa maksud dari ayahnya untuk lebih cepat lagi sebenarnya ingin membiarkan dirinya sendiri lebih awal membuat kemajuan besar dengan Master Yi. Dia tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, Ayah, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan seperti yang kupikirkan. Bagaimanapun Master Yi sudah berkeluarga, meskipun aku menyukainya tetapi aku juga tidak bisa melakukannya. Qin Geng mengangguk, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak mau, aku tidak kamu atau tidak kamu saja yang menemui Master Yi ke depannya untuk masalah pasokan bahan obat kepada Master Yi. Lagi pula, kamu akan lulus di musim panas ini dan juga segera memasuki masa magang. Lebih baik kamu langsung melayani pabrik farmasi Master Yi dengan sepenuh hatimu. Dengan cara ini, kamu juga bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan Master Yi. Kinoksu berpikir sejenak, lalu dia segera mengangguk. Baik ayah, dia sama dengan itu nanaku di di mana dia sudah kuliah di tahun keempat pada tahun ini. Pada dasarnya tidak ada kelas di semester depan tahun keempat ini setelah tahun baru Imlek. Pada dasarnya sudah memasuki masa magang. Saat itu hampir semua mahasiswa harus menemukan unit kerja untuk memulai magang. Begitu juga pada Qin Oksu. Dia belajar jurusan manajemen dan keuangan di Universitas Finance dan Ekonomi. Jinling memintanya berurusan tenaga kerja sama dengan Ye Chen, juga merupakan profesionalnya. Ketika memikirkan hal ini, Qin Oksu juga
tidak sabar untuk menantikannya. Dia awalnya selalu melankolis karena tidak memiliki kesempatan untuk sering berinteraksi dengan Yi-chan. Jika ada pekerjaan yang terkait dengan Yi-chan ke depannya, maka itu juga berarti bahwa dia akan sering memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Yi-chan. Ini membuat hatinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Saat ini di Tokyo, Jepang. Setelah Yi-chan selesai menghukum para eksekutif yang tersisa di seluruh Kobayashi Pharmaceutical sudah patuh seperti domba, Kobayashi Ichiro juga bekerjasama dengan Paul di Departemen Komersial Lokal di Tokyo untuk menyelesaikan pemindahan dan perubahan saham Kobayashi Pharmaceutical. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.